Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Taufik Budi Setiawan, mengajar olahraga di SMP Negeri 1 Salam. Selamat datang anak-anakku semuanya kelas 7 di SMP Negeri 1 Salam. Semoga kalian diberikan kesehatan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, Pak Taufik akan menyampaikan materi tentang wawasan wiyata mandala. Wawasan wiyata mandala. Pengertian wawasan yaitu suatu pandangan atau sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat. Wiyata yaitu pendidikan, sedangkan mandala tempat atau lingkungan. Jadi dalam hal ini pengertian wawasan wiyata mandala adalah sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu pengetahuan. Unsur-unsur wiyata mandala. Sekolah merupakan lingkungan pendidikan. Kepala sekolah mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan dalam lingkungan sekolah. Antara guru dan orang tua siswa serta siswa harus ada saling pengertian dan kerjasama erat untuk mengemban tugas pendidikan. Dalam hal ini, karena proses pembelajaran masih dengan internet atau pembelajaran jarak jauh, maka peran orang tua sangatlah penting dalam membantu putra-putrinya untuk belajar dari rumah. Warga sekolah di dalam maupun di luar sekolah harus menjunjung tinggi martabat dan citra guru. Sekolah harus bertumbuh pada masyarakat sekitarnya dan mendukung antar warga. Sekolah dan fungsinya. Sekolah merupakan tempat penyelenggaraan proses belajar mengajar, menanamkan dan mengembangkan berbagai nilai, ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal tempat berlangsungnya pembelajaran atau proses pembelajaran untuk membina dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, pandangan hidup atau kepribadian, hubungan antara manusia dengan lingkungan atau manusia dengan Tuhannya. Dan yang terakhir adalah kemampuan berkarya. Dalam hal ini akan sedikit dijabarkan mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi. Di dalam sekolah, di dalam lingkungan sekolah, siswa dapat belajar mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi melalui kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan-kegiatan ilmiah yang lain. Yang kedua, pandangan hidup dan kepribadian atau kepribadian. Dalam pandangan hidup atau kepribadian di sekolah kita akan disampaikan oleh guru, yaitu tentang pendidikan karakter sebagai seorang siswa dan tata cara berperilaku dalam kehidupan sehari-hari dalam lingkungan sekolah maupun di lingkungan di luar sekolah. Itu merupakan hubungan antara manusia dengan lingkungan atau manusia dengan Tuhannya. Nah, sedangkan manusia dengan Tuhannya melalui ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing, sehingga tercapainya hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Yang keempat, kemampuan berkarya. Dalam hal ini bisa dipelajari di sekolah melalui kegiatan ekstrakurikuler, dengan contohnya misalnya berkarya melalui kegiatan membuat sebuah benda yang berguna atau bisa dinamakan namanya adalah tentang seni kriya. Fungsi sekolah. Fungsi sekolah adalah sebagai tempat masyarakat belajar karena memiliki aturan atau tata tertib kehidupan yang mengatur hubungan antara guru
pengelola pendidikan siswa dalam proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dalam suasana yang dinamis. Dalam hal ini, setiap institusi pendidikan atau sekolah pasti akan memiliki peraturan atau tata tertib yang dikhususkan untuk para siswa yang belajar di sekolah tersebut. Ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar. Yang pertama adalah adanya guru dan siswa dan timbulnya proses belajar mengajar yang tertib. Dalam hal ini, semisal pembelajaran tatap muka, maka siswa bisa menghargai guru yang menerangkan di depan kelas. Nah, sehingga menjadi timbulnya proses belajar mengajar yang tertib. Nah, pada saat ini kita mengalami pandemi, maka pembelajaran dari rumah atau melalui pembelajaran jarak jauh. Nah, caranya seperti apa? Caranya adalah ketika guru memberikan pembelajaran, maka siswa bisa memperhatikan dengan baik dan mengerjakan apa yang diberikan oleh guru dengan tertib. Sehingga di saat batas waktu yang telah ditentukan, maka siswa harus segera mengumpulkan apa yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Tercapainya masyarakat yang sadar melalui belajar dan bekerja keras. Nah, dalam hal ini di sekolah diajak untuk bisa sadar dan mau belajar dan bekerja keras untuk mencapai cita-cita yang ingin kalian penuhi. Dalam hal ini melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi atau mencari pekerjaan yang sesuai dengan yang anak-anak inginkan. Itu adalah salah satu sekolah sebagai masyarakat belajar. Ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar. Kemudian terbentuknya manusia Indonesia seutuhnya. Nah, dalam hal ini siswa bisa melakukan hal-hal yang sesuai dengan norma-norma Pancasila. Prinsip sekolah. Sekolah sebagai wadah atau lembaga yang memberikan bekal hidup. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa untuk menuju jenjang yang lebih tinggi, maka sekolah sebagai lembaga yang memberikan arahan untuk menuju ke jenjang yang lebih tinggi itu. Misalnya kalian ingin melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi ataupun melanjutkan kuliah. Nah, sekolah bisa mengarahkan bagaimana sih kemampuan Anda dalam menuju ke jenjang yang lebih tinggi itu. Atau misalnya kalian ingin bekerja, nah nanti akan diarahkan bagaimana sih kalian dalam memilih sebuah pekerjaan atau memilih sekolah yang nantinya bisa langsung disalurkan untuk siap bekerja. Sekolah sebagai institusi tempat peserta didik belajar di bawah bimbingan pendidik. Dalam hal ini, seorang siswa dalam belajar selama 3 tahun di SMP, maka akan dibimbing oleh pendidik di sekolah tersebut. Semisal di SMP 1 Salam, maka seluruh siswa akan dibimbing selama 3 tahun oleh pendidik di SMP Negeri 1 Salam, yaitu guru-guru di SMP Negeri 1 Salam. Sekolah sebagai lembaga dengan pelayanan yang adil merata bagi stakeholdernya. Kemudian sekolah sebagai lembaga pengembangan bakat dan minat siswa. Dalam hal ini, setiap sekolah dan di SMP Negeri 1 Salam juga terdapat pengembangan bakat dan minat siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler. Jadi kalian nanti bisa
mengembangkan bakat dan minat kalian melalui ekstrakurikuler yang ada di sekolah ini. Kemudian apabila kalian beruntung bisa mendapatkan prestasi dari pengembangan bakat dan minat kalian. Berikutnya kemampuan bersosialisasi, kemampuan kinestik, kemampuan seni dan kemampuan-kemampuan lainnya juga perlu diperhatikan secara seimbang. Jadi tidak hanya kemampuan dalam bidang akademik saja, tetapi kita juga harus memperhatikan kemampuan yang di bidang non-akademik. Sekolah sebagai lembaga pembinaan potensi di luar intelijensi. Ya, itu tadi melalui kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian sekolah harus memberikan perhatian serius untuk mengembangkan kemampuan emosional dan sosial, kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi, kemampuan kerjasama dalam kelompok, dan lain-lain. Nah, dalam hal ini melalui kegiatan ekstrakurikuler dan melalui kegiatan-kegiatan yang sistemnya adalah bekerja dalam kelompok, maka kalian dapat ilmu dari sekolah dalam kemampuan tersebut. Sekolah sebagai wahana pengembangan sikap dan watak. Nah, ini yang jelas. Jadi kalian dalam bersilaturahmi, dalam bertutur kata, dalam bersikap kepada orang di dalam lingkungan keluarga, dalam lingkungan rumah, dan dalam lingkungan sekolah, maka di sini akan diajari bagaimana caranya melalui proses pengembangan diri, melalui proses pendidikan karakter. Sekolah sebagai wahana pendewasaan diri. Ya, ini karena kalian dari SD menuju ke SMP, maka kalian sudah mulai belajar untuk mendewasakan diri. Sudah tidak jadi sebagai anak SD dan kalian sudah beranjak ke remaja. Sekolah sebagai bagian dari masyarakat belajar. Nah, tadi sudah disampaikan. Kemudian selanjutnya penggunaan sekolah. Nah, kali ini yang akan Pak Taufik sampaikan adalah larangan dalam penggunaan sekolah di luar kegiatan belajar mengajar. Yang pertama adalah ajang promosi atau jualan produk-produk perniagaan yang tidak berhubungan dengan pendidikan. Sekolah merupakan lingkungan bebas rokok bagi semua pihak. Kemudian penyebaran aliran sesat itu tidak diperbolehkan. Kemudian propaganda politik atau kampanye itu juga tidak diperbolehkan. Syuting film atau sinetron tanpa seizin pemerintah daerah itu juga tidak boleh di dalam sekolah. Kemudian kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan, perpecahan, dan perselisihan sehingga menjadi suasana sekolah tidak kondusif itu juga tidak diperbolehkan di sekolah. Penataan Wiyata Mandala dalam upaya ketahanan sekolah. Untuk menjadikan sekolah sesuai dengan tujuan dan fungsinya, perlu dilakukan penataan Wiyata Mandala sebagai berikut. 1. Meningkatkan koordinasi dan konsolidasi sesama warga sekolah untuk dapat mencegah sedini mungkin adanya kegiatan dan tindakan yang dapat mengganggu proses belajar mengajar. Jadi misal ada kegiatan tawuran dan lain-lain yang mengganggu proses kegiatan belajar mengajar, itu pasti akan dicegah oleh sekolah. Melaksanakan tata tertib sekolah secara konsisten dan berkelanjutan. Nah, ini tadi sudah disampaikan bahwa setiap sekolah pasti mempunyai tata tertib. Nah, sekarang kalian akan mendapatkan tata tertib nanti dari bidang kesiswaan. Silahkan bisa dilaksanakan dengan baik. Melakukan koordinasi dengan komite sekolah dan pihak keamanan setempat untuk terselenggaranya ketahanan sekolah. Mengadakan penyuluhan bagi orang tua dan siswa yang bermasalah. Ini beberapa kali di sekolah pasti ada penyuluhan bagi orang tua dan siswa yang bermasalah. Jadi apabila ada siswa yang bermasalah, pasti akan diadakan pemanggilan terlebih dahulu oleh sekolah sehingga dicari solusinya untuk supaya bisa berubah menjadi anak yang lebih baik.
Kemudian mengadakan penyuluhan dan pembinaan kesadaran hukum bagi siswa, jelas. Pembinaan dan pengembangan keimanan, ketakwaan, etika bermoral, Pancasila, kepribadian, sopan santun dan berdisiplin, itu jelas. Pengembangan logika para siswa, rajin belajar, gairah menulis, gemar membaca, informasi, penemuan para ahli, mengikutsertakan siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler dan pengembangan diri. Nah, ini bagi siswa yang belajar di sini, silahkan kalian bisa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler untuk pengembangan diri kalian. Mengadakan karya wisata dalam rangka pengembangan iptek, itu setiap tahun pasti ada, tetapi dalam masa pandemi ini belum bisa terlaksana. Di sini kemudian lanjut tugas, kewenangan dan tanggung jawab kepala sekolah dalam hal pelaksanaan Wiyata Mandala. Kepala sekolah sebagai pimpinan utama, jelas bertugas dan bertanggung jawab memimpin penyelenggaraan belajar mengajar serta membina pendidik dan tenaga kependidikan serta membina hubungan kerjasama dan peran serta masyarakat. Nah, ini tugas-tugas kepala sekolah ya, dan lain-lain. Kemudian menyelenggarakan kegiatan penunjang, yaitu tugas dari kepala sekolah. Dan yang terakhir, mekanisme dalam melaksanakan Wiyata Mandala. Yang pertama adalah tahap preventif atau upaya untuk meniadakan peluang-peluang yang dapat memungkinkan terjadinya kasus-kasus negatif di sekolah. Yang berikutnya, selanjutnya, tahap represif, upaya untuk menindak siswa yang telah melanggar peraturan dan tata tertib. Nah, sampai di sini penjelasan dari Pak Taufik. Silakan kalian bisa melihat SMP Negeri 1 Salam, anak-anak kelas 7 baru. Kita akan perkenalkan SMP Negeri 1 Salam dari luar dan dari dalam. Inilah SMP Negeri 1 Salam. Mari guys, kita masuk. Pintu utama di sebelah kanan adalah ruang TU. Bisa dilihat dari luar aja. Nanti kalau mau masuk setelah tidak ada masuk. Masuk, Anda akan menemui tempat cuci tangan. Anak-anak, nanti kalau sudah masuk, tidak lupa cuci tangan pakai sabun sesuai dengan protokol agar bersih, terhindar dari bakteri. Setelah dari sini, di sebelah kiri nanti ada ruang guru. Ruang guru bisa di sebelah ruang gurunya. Guru di SMP Negeri 1 Salam ada sekitar 35 guru ya. Nanti setelah era pandemi berakhir, anak-anak bisa berkenalan langsung, bisa berjabat tangan langsung untuk mengenal lebih dekat, semakin kenal. Yang kelas yang paling selatan ada dua ruang kelas, yaitu kelas 8E dan kelas 8F. Nah, ya ada kelas 8E dan kelas 8F. Kita ikuti menyusuri lorong-lorong di lorong selatan. Di depan ruang guru ini adalah ada dua ruang kelas di lantai bawah. Ada kelas 8C dan 8D. Ada kelas 8C dan 8D. Ya. Setelah akhir era pandemi, anak-anak bisa menyusulinya. Terima kasih, kita lanjutkan lagi. Sebelah paling timur di lantai bawah ini adalah ruang keterampilan untuk pelajaran prakarya. Di sebelah utaranya adalah ruang kelas 7F. Halo anak-anak kelas 7F. Nanti pindah ruangannya di sini kalau setelah pandemi berakhir. Kita menuju ke ruang selanjutnya. Kita berada di lorong timur utara. Ini adalah ruang kelas 7E, sebelah utaranya ruang kelas 7D dan ruang kelas 7D semua di lantai 1. Di lantai atasnya ada ruang komputer, nanti akan kita jelajahi lagi. Oke, kita lanjutkan. Ada perpustakaan gudangnya ilmu. Sebelah belakang ruang perpustakaan ada kantin sekolah dan ruang kesenian kota kampus. Baru ini adalah ruang perpustakaan. Petugas perpustakaannya ada yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Di sebelah
depan ruang perpustakaan itu adalah ruang lab yang nanti untuk praktek kalau anak-anak belajar IPA, bisa fisika, bisa biologi dan lain-lain. Ya, kita susuri lagi nanti kita menuju ke lantai atas. Oke? Pojok utara ini adalah ruang kelas 7A dan kelas 7B. Siswa baru yang di kelas 7A dan 7B penjenengan di lantai atas utara pojok ya. Lantai 2 ini adalah ruang laboratorium komputer 1 dan ruang laboratorium komputer 2 ini untuk menunjang SMP Negeri 1 Salam dalam sukses ujian nasional berbasis komputer. Kita menuju ke sebelah sisi selatan. Selatan timur, lantai 2 adalah untuk ruang kelas 8D dan 8A. Yang 8C di EF berada di selatan. Sekarang kita menuju ke ruangan kelas 9. Sebelah atas adalah diawali adalah kelas 9F. Kelas 9F di sebelahnya baratnya adalah kelas 9E. Dan kita akan menuju ke 9 di ke atas. Ini adalah deretan kelas 9. Yang paling selatan adalah 9B, terus ke utara C, dan paling utara adalah 9D dan 9A. Nah, ini adalah lantai 2. Di sekitarnya ini sungguh tidak dari sini dipandang. Di antara kelas 9C dan 9B ada aula yang ini biasanya untuk kita siswa-siswa belajar. Semoga pada terakhir bisa berada di sini nanti perusahaan surat-surat izin dan lain-lain di sebelah kantor itu adalah BK. Setiap masalah ada dalam manusia bisa berkonsultasi, ada layanan pribadi, layanan kelompok, layanan kelas di ruang BK. Sebelah sana adalah ruang kepala sekolah dan di sebelah timurnya ruang komputer. Terakhir pojok adalah ruang musola. Menyusuri seluruh gedung dari lantai 1 dan lantai 2 SMP Negeri 1 Salam, tentu anak-anak semuanya kelas 7 baru belum tahu secara utuh. Doakan pandemi segera berakhir, anak bisa langsung bertatap muka dalam pembelajaran. Anda mengenal gedung bangunan prasarana SMP Negeri 1 Salam, cintai, rawat, dan kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk kesuksesan anak-anak semuanya. Berlaku siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Salam. Yes. Ya, setelah anak-anak melihat video dari lingkungan sekolah SMP Negeri 1 Salam, silahkan bisa mengerjakan tugas tentang materi wawasan Wiyata Mandala. Nanti bisa dikumpulkan melalui grup kelas masing-masing atau wali kelas masing-masing. Terima kasih anak-anakku semuanya. Selamat siang. Ya, begitulah sedikit ringkasan materi dari Pak Taufik tentang Wiyata Mandala, wawasan Wiyata Mandala. Silahkan nanti kalian bisa lebih belajar lagi untuk bisa menyesuaikan diri di lingkungan yang baru di SMP Negeri 1 Salam. Terima kasih anakku semuanya. Untuk kali ini Pak Taufik akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.